semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang pahlawan pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tokoh berikut ini dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Mengenai profil Ki Hajar Dewantara sendiri, beliau terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat, yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari GPH Soerdjaningrat yang merupakan cucu dari Paku Alam III. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ki Hajar Dewantara mulai bersekolah dan menjadi wartawan. Ia pertama kali bersekolah di ELS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa atau Belanda dan juga kaum bangsawan. Selepas dari ELS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda, yang kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun bersekolah di Stovia, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat sebab ia menderita sakit ketika itu. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu, antara lain Sedio Tomo, Midian Java, The Express, Wetesan Hindia, Kaum Muda, Saja Timur, dan Poesara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam mencerminkan semangat anti-kolonial, seperti yang ia tuliskan berikut ini dalam surat kabar The Express pimpinan Douwe Dekker. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saya tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk penyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Tulisan tersebut kemudian menyulut kemarahan pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu, yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan kemudian ia diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingannya atas permintaannya sendiri. Pengasingannya itu juga mendapat protes dari rekan-rekan organisasinya, yaitu Douwe Dekker dan Dr. Anders Cipto Mangunkusumo, yang kini ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ketiganya kemudian diasingkan di Belanda oleh pemerintah kolonial. Masuk organisasi Budi Utomo. Berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi sosial dan politik kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Di Budi Utomo, ia berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Munculnya Douwe Dekker yang kemudian mengajak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang bernama Indische Partij yang terkenal. Di pengasingannya di Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia advertisement berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan Europese Akte atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Di Belanda pula, ia memperoleh pengaruh dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Biografi Ki Hajar Dewantara, pahlawan Indonesia pada tahun 1913. Ki Hajar Dewantara kemudian mempersunting seorang wanita keturunan bangsawan yang bernama Raden Ajeng Sutartina, yang merupakan putri Paku Alam Yogyakarta. Dari pernikahannya dengan Era Sutartina, Ki Hajar Dewantara kemudian dikaruniai dua orang anak yang bernama Ni Sutapi Asti dan Ki Subroto Haryo Mataram. Selama di pengasingannya, istrinya selalu mendampingi dan membantu segala kegiatan suaminya, terutama dalam hal pendidikan. Kembali ke Indonesia dan mendirikan Taman Siswa. Kemudian, pada tahun 1919, ia kembali ke Indonesia dan langsung bergabung dengan guru di Indonesia di sekolah yang didirikan oleh saudaranya.
Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakan untuk membuat sebuah konsep baru mengenai metode pengajaran pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah tersebut bernama National Underwich Institute Taman Siswa yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Di usianya yang menanjak umur 40 tahun, tokoh yang dikenal dengan nama asli Raden Mas Wewardi Swerjaningrat resmi mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini ia maksudkan agar ia dapat dekat dengan rakyat pribumi ketika itu. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ia pun juga membuat semboyan yang terkenal yang sampai sekarang dipakai dalam dunia pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, atau di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberi semangat, Tuturi Andayani, di belakang memberi dorongan. Penghargaan pemerintah kepada Ki Hajar Dewantara. Selepas kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pengajaran Indonesia yang kini dikenal dengan nama Menteri Pendidikan. Berkat jasa-jasanya, ia kemudian dianugerahi Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Biografi Ki Hajar Dewantara, pahlawan Indonesia. Selain itu, ia juga dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno ketika itu atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan tanggal kelahiran beliau, yaitu tanggal 2 Mei diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Wajah beliau diabadikan pemerintah ke dalam uang pecahan sebesar Rp20.000. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih.